Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kami akan memaparkan tentang menjelaskan dan menganalisis instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran bahasa Indonesia MI atau SD berdasarkan hasil observasi di sekolah. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan identitas diri kami, yakni yang pertama Ambiko Atsuda Lintang Prakoso, NIM 191400004. Yang kedua, saya sendiri yakni Naola Aziza, NIM 1914129. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ambiko Atsuda Lintang Prakoso. Saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian proses dan hasil belajar. Yang pertama adalah pengertian penilaian proses. Penilaian adalah prosedur sistematis yang mencakup sebuah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, mengintersepsikan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik seseorang atau objek. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah kegiatan mengumpulkan informasi yang digunakan untuk membuat kesimpulan tentang seseorang atau objek. Penilaian proses dilaksanakan saat proses pembelajaran tersebut berlangsung. Penilaian proses merupakan penilaian yang menitik beratkan sasaran penilaian pada tingkat efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Penilaian proses belajar mengajar menyangkut penilaian terhadap kegiatan guru, kegiatan siswa, pola interaksi guru dan siswa, dan keterlaksanaan proses belajar mengajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian proses dalam pembelajaran adalah penilaian yang digunakan ketika proses pembelajaran berlangsung. Penilaian ini menggunakan beberapa instrumen penilaian yang akan kami jelaskan pada macam-macam instrumen penilaian. Selanjutnya adalah pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar. Hasil belajar tersebut terjadi terutama berkat evaluasi guru. Hasil belajar dapat berupa dampak pengajaran dan dampak pengiring. Kedua dampak tersebut bermanfaat bagi guru dan siswa. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nola. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam penilaian proses bahasa Indonesia SDMI. Sebelum itu, kita harus mengetahui bahwa dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat 3 jenis ranah evaluasi, yaitu yang pertama, evaluasi ranah pengetahuan bahasa, di mana dalam ranah ini meliputi masalah struktur seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis. Selain itu, dalam ranah ini meliputi kosakata, ejaan, dan lain-lain. Ranah pengetahuan bahasa ini berkaitan dengan hasil belajar intelektual, di mana evaluasi ranah pengetahuan ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai teori-teori kebahasaan yang dipelajarinya. Tes bahasa yang dilakukan dalam ranah ini meliputi tes bunyi bahasa, tes kosakata, dan tes tata bahasa atau tes struktur. Yang pertama, tes bunyi bahasa. Tes bunyi bahasa merupakan tes untuk menilai ketepatan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dan mengidentifikasi bunyi-bunyi yang didengar atau diperdengarkan. Tes yang dapat digunakan untuk bunyi bahasa ini yang pertama yaitu membedakan bunyi bahasa. Yang kedua, melafalkan fonem-fonem. Yang ketiga, melafalkan kata dan pasangan kata. Dan yang terakhir, melafalkan rangkaian kata dan kalimat. Yang kedua yaitu tes kosakata, di mana tes kosakata ini bertujuan untuk mengukur pengetahuan dan produksi kata-kata yang digunakan dalam berbicara dan menulis. Bentuk dari tes kosakata seperti sinonim, antonim, memperagakan, definisi atau parafrase, melengkapi kalimat, ataupun gambar. Yang selanjutnya yaitu tes tata bahasa atau struktur. Merupakan bagian yang berkaitan dengan penataan rangkaian kata-kata dalam satu hubungan yang bersifat produktif sehingga menghasilkan kalimat yang gramatikal. Tes tata bahasa ini dapat dibedakan atas tes bentuk kata, tes pembentukan frasa, tes makna frasa, dan tes pembentukan kalimat. Sedangkan tes bentuk dari tes tata bahasanya itu dapat disusun dalam bentuk esai, pilihan ganda, melengkapi, ataupun
tes dengan jawaban pendek. Ranah evaluasi yang selanjutnya yaitu evaluasi ranah sikap berbahasa, di mana evaluasi ini ditujukan agar penilai mengetahui pandangan, pikiran, dan perasaan pembelajar, perilaku pembelajar, ketanggapan terhadap gejala bahasa, dan sejauh mana pembelajar mampu menilai setiap masalah bahasa target yang ditemuinya. Teknik yang dapat dilakukan yaitu berupa pengungkapan, pengamatan, dan penilaian. Selanjutnya yaitu evaluasi ranah keterampilan berbahasa, di mana pada ranah ini mencakup menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Oke, yang pertama masuk pada evaluasi keterampilan menyimak, di mana teknik evaluasi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menyebutkan atau menuliskan kembali suatu informasi sederhana. Yang kedua yaitu menyebutkan atau menuliskan kembali deskripsi atau uraian suatu peristiwa, benda, keadaan, ataupun yang lain. Yang ketiga, menyebutkan atau menuliskan kembali suatu hal. Yang keempat, menyebutkan atau menuliskan kembali suatu cerita. Yang kelima, menyimpulkan suatu percakapan. Yang keenam, menjawab suatu pertanyaan dari suatu soal. Yang ketujuh, menyimpulkan tema dan unsur-unsur lainnya dari sebuah cerita. Kemudian, memperbaiki ucapan-ucapan yang salah yang tidak sesuai dengan bahasa target. Evaluasi yang kedua ini keterampilan berbicara, di mana evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan pembelajar dalam menggunakan bahasa target secara lisan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan keberadaannya. Teknik evaluasi yang bisa dilakukan, yang pertama yaitu mengucapkan huruf, nama, keadaan dalam bahasa target. Kemudian menceritakan kembali dialog, cerita, peristiwa yang didengar atau yang dibaca. Yang ketiga yaitu menceritakan gambar. Yang keempat melakukan wawancara, kemudian menyampaikan pengalaman, peristiwa, ilmu pengetahuan secara lisan. Yang keenam menjawab pertanyaan sederhana dan kompleks. Yang ketujuh yaitu bermain peran. Evaluasi selanjutnya yaitu pada keterampilan membaca, di mana pada evaluasi ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam memahami informasi, menerima, mengklasifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan informasi, ketepatan lafal, dan intonasi ketika membaca tes dalam bahasa target. Teknik yang bisa dilakukan yaitu yang pertama membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, menyimpulkan tema dan unsur-unsur lainnya dari cerita yang dibaca. Yang keempat yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menyimpulkan bahan bacaan. Yang kelima yaitu menentukan kata sulit, umum dan khusus, homonim, homofon, hiponim, sinonim, dan antonim. Yang keenam yaitu melengkapi bagian-bagian tertentu dari bacaan yang sengaja dihilangkan. Yang ketujuh yaitu menyusun kembali rangkaian informasi yang kurang tepat dari suatu bacaan dalam bahasa target. Evaluasi selanjutnya yaitu pada keterampilan menulis, di mana evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pembelajar dalam menyampaikan ide, perasaan, dan pikirannya serta menggunakan perangkat bahasa target secara tulis. Teknik evaluasi yang biasa dilakukan yang pertama yaitu menulis huruf, nama, peristiwa, dan keadaan yang diperdengarkan, diperlihatkan, dan bicara. Yang kedua yaitu menyampaikan kembali secara tertulis suatu cerita, dialog, peristiwa yang didengar atau dibaca. Yang ketiga yaitu menuliskan cerita berdasarkan gambar atau rangkaian gambar. Yang keempat yaitu melaporkan pengalaman, peristiwa, pekerjaan, atau perjalanan secara tertulis. Yang kelima yaitu menjawab pertanyaan sederhana atau kompleks secara tulis. Yang keenam yaitu membuat karangan berdasarkan tema tertentu. Dan yang terakhir yaitu menggunakan ejaan dan tanda baca secara tetap. Baik, kemudian penilaian pembelajaran bahasa Indonesia juga dapat dilaksanakan melalui berbagai tes, yaitu tes tertulis, penilaian hasil kerja siswa melalui kumpulan kerja siswa atau portofolio, kemudian penilaian produk, dan penilaian unjuk kerja siswa. Yang pertama, penilaian tertulis, di mana penilaian tertulis ini biasanya diadakan untuk waktu yang terbatas dan dalam kondisi tertentu. Dari berbagai alat penilaian tertulis seperti jawaban benar salah, isian singkat, menjodohkan, itu hanya menilai kemampuan berpikir rendah, yaitu kemampuan mengingat.
Jadi, alat pilihan ganda itu dapat digunakan untuk menilai kemampuan mengingat dan memahami. Penilaian ini hanya cocok sebagai bentuk evaluasi dari ranah pengetahuan bahasa Indonesia. Pada penilaian ini yang ditanyakan hanyalah seputar mengingat dan pemahaman. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja, di mana penilaian ini adalah berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Contoh dari penilaian ini yaitu seperti dalam berpidato, membaca puisi, diskusi, pemecahan masalah, dan lain-lain. Yang kemudian penilaian produk atau hasil kerja, di mana penilaian ini merupakan penilaian kepada siswa dalam mengontrol proses dan memanfaatkan atau menggunakan bahan untuk menghasilkan sesuatu kerja praktik yang dikerjakan siswa. Contoh penilaian ini seperti membuat sebuah karangan atau membuat alat peraga dalam drama. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian portofolio, di mana portofolio itu merupakan kumpulan hasil karya atau hasil kerja seorang siswa dalam satu periode tertentu, di mana nantinya kumpulan karya ini tuh menggambarkan taraf kemampuan atau kompetensi yang telah dicapai seorang siswa. Ini adalah realisasi instrumen penilaian proses dan hasil belajar bahasa Indonesia di SD Muhammadiyah 1 Babat. Deskripsi lokasi SD Muhammadiyah 1 Babat merupakan lembaga dasar di bawah naungan Lembaga Yayasan Muhammadiyah Cabang Babat. SD ini didirikan di dalam komplek lembaga Muhammadiyah lainnya. Berdiri pada tahun 1968, SD Muhammadiyah merupakan lembaga yang masih eksis dan mampu bertahan. Jabatan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah saat ini dijabat oleh Ibu Husnia Rahmawati MPD. Beliau adalah kepala sekolah yang aktif dan inovatif. Kali ini saya diberi kesempatan untuk melakukan observasi di kelas 3 SD, dibantu oleh Ibu Siti Minari SPD selaku wali kelas 3B. Saya memberikan materi tentang membaca dan menulis permulaan dengan menggunakan metode global, dengan menggunakan bahan ajar buku tematik kelas 3, tema perkembangan teknologi. Setelah saya melakukan pengamatan dan observasi, maka diperoleh hasil evaluasi pembelajaran sebagai berikut. Sebelum saya melanjutkan kepada penilaian hasil belajar, saya akan menampilkan video saya ketika observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Apakah ada yang sakit? Ya. Ayo, kamu pecah menjadi ini, yang nomor 2. Ya, re, sret, na, sret, re, sret, nang ya. Kalau NG itu digabung, re, sret, na. Cuma 2 berarti. Biasanya kalau suku kata, kalau ada NG itu digabung, re, na. Paham? Kayak itu juga layang, la, sret, yang. Yang. Terus kemudian pecah menjadi perkata. Mas Habibie. R, sret, sret itu kalau kata seperti kata aja NG. Ya. Terima kasih. Kemudian ini lagi kayak tadi re, sret. Nah, NG-nya itu dibaca menjadi satu kalimat re, nah, re, sret, nah. Paham nggak? Paham ya semuanya? Kalau ada NG itu dibaca itu langsung nang, re, sret, nah. Kemudian menjadi kalimat aslinya apa? Re. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya adalah penilaian hasil belajar. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 semester 2 standar kompetensi membaca dan menulis permulaan. Indikator mampu membaca dan menulis dengan menggunakan metode global. Tema perkembangan teknologi, subtema perkembangan teknologi komunikasi. Waktu 2 kali 35 menit. Kemampuan yang diuji, siswa diharapkan mampu membaca teks tentang perkembangan teknologi. Setelah membaca teks, siswa memilih satu kalimat kemudian memecah kalimat tersebut menggunakan metode global.
Siswa mampu menulis kalimat yang telah diucapkan ke dalam buku tulis secara tepat. Penilaian membaca. Nomor 1, nama siswa Najwa. Lafal A, ketepatan memecah kata B, kebenaran membaca A. 2. Lafal B, ketepatan memecah kata B, kebenaran membaca B. Fikri, lafal A, ketepatan memecah kata C, kebenaran membaca B. Kriteria A adalah sangat baik, B adalah baik, C cukup, dan D kurang. Dapat diambil kesimpulan untuk penilaian membaca bahwa rata-rata anak sangat baik dalam melafalkan kata-kata. Kemudian untuk memecah kata masih ada salah satu anak yang bingung memecah kata tersebut. Kebingungan ini dikarenakan kata yang diberikan terlalu panjang, sehingga anak tersebut kesusahan untuk memecah kata satu persatu. Dalam hal kebenaran membaca, rata-rata siswa benar dalam membaca kalimat dengan menggunakan metode global. Selanjutnya adalah penilaian menulis. Nama siswa Najwa, ejaan A, ketepatan memecah kata A, kebenaran menulis A. Duha, ejaan B, ketepatan memecah B, kebenaran menulis C. Fikri, ejaan B, ketepatan memecah B, kebenaran menulis B. Kriteria A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang. Dapat diambil kesimpulan untuk penilaian menulis bahwa rata-rata anak sangat baik dalam ejaan kata-kata. Kemudian untuk memecah kata, anak-anak memahami cara menuliskan kata dengan benar dan tepat. Dalam hal kebenaran menulis, ada salah satu anak yang tidak menyelesaikan kalimat hingga akhir dikarenakan anak tersebut malas dan kesulitan untuk menulis.